Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Dalam video ini akan dijelaskan tentang reaksi redoks dalam elektrolisis leburan Na2SO4, NaNO3, dan K2CO3. Kita mulai dengan elektrolisis leburan Na2SO4. Na2SO4 ini kalau dalam bentuk leburan akan terurai menjadi 2Na plus ditambah SO4 2-. Ini ada kation, ada anion. Kation ini akan mengalami reduksi di katoda, sedangkan anion SO4 2- akan mengalami oksidasi di anoda. Pertama kita tuliskan reaksi reduksinya dulu. Na plus akan mengalami reduksi, menghasilkan Na. Kalau mengalami reduksi, berarti di sini menerima elektron sebanyak 1. Kemudian karena jumlah Na-nya tadi yang semula kan ada 2, jadi ini kita kalikan 2, ini 2, ini 2. Oh ya, reaksi ini berlangsung dalam kondisi tertentu ya. Jadi ini tadi reaksi reduksi ya. Ini reaksi reduksi. Terjadinya di katode. Berikutnya anion. Anion itu nanti akan mengalami oksidasi. Karena tidak ada air, maka ia akan mengalami oksidasi. Fokus oksidasi ini jangan dilihat hanya pada S. Dalam reaksi leburan SO4 2- itu fokus kita bukan pada S lagi di sini. Kita tuliskan saja SO4 2- mengalami reduksi. Menurut referensi yang ada, yang ini ya, yang pertama ini ternyata menghasilkan SO2, kemudian ditambahkan O2, dan tentu saja ada 2 elektron. Inilah reaksi oksidasinya. Oksidasi terjadi di anode. Sehingga ini jumlah elektron yang diterima dengan elektron yang dilepas sudah sama, maka kita tinggal gabungkan persamaan reaksi ini. Jadi kalau kita gabungkan, ini kita tuliskan saja di sini ya. Kita salin, kemudian yang ini kita gantikan di sini, ditambah. Nah, kalau reaksinya ini adalah reaksi leburan, biasanya dilakukan pada suhu yang tinggi ya. Kalau pada suhu yang tinggi, kemungkinan SO2 dan O2 ini wujudnya adalah gas. Jadi berwujud gas. Kalau Na plus SO4 2- wujudnya cair. Leburan itu kan cair, jadi reaksinya seperti ini. Lalu kalau ditanya, ini yang mengalami oksidasi siapa sih pada SO4 2-? Kalau Na plus ini kan jelas ya, dia mengalami reduksi. Sementara pada SO4 2-, S ini justru kalau kita lihat mengalami reaksi reduksi, tetapi oksigennya di sini mengalami oksidasi. Jadi yang sebenarnya mengalami oksidasi pada SO4 2- itu adalah oksigennya. Jadi oksigen mengalami oksidasi. Kalau kita lihat S di sini bilang oksidasinya plus 6, di sini plus 4 kan turun nih. Turunnya turun 4. Sementara oksigen yang jumlahnya 2 yang mengalami reaksi oksidasi, berarti dari min 4 menjadi 0. Dengan demikian, secara total bilangan oksidasinya untuk SO4 2- mengalami peningkatan sebanyak 2. Karena reduksinya kan memang juga 2 ya. Menerima 2 elektron, melepaskan 2 elektron. Jadi sekali lagi yang mengalami reaksi oksidasi sesungguhnya di dalam SO4 2- adalah oksigennya atau atom O yang ada di sini. Semula SO4 2- menjadi SO2 dan O2. Seperti inilah reaksi redoks elektrolisis leburan Na2SO4. Selanjutnya dijelaskan reaksi elektrolisis leburan NaNO3. NaNO3 ini dalam bentuk leburannya terurai menjadi Na plus ditambah dengan NO3 minus. Selanjutnya kita akan tinjau reaksi reduksinya. Yang mengalami reduksi jelas Na plus ya. Na plus mengalami reduksi menghasilkan logam Na. Kemudian NO3- ini ternyata menurut referensi yang kedua yang ada di sini, dia menghasilkan spesi yang mirip dengan SO4 tadi. SO4 2- tadi kan menghasilkan SO2 dan O2. Di sini ternyata juga sama, dia menghasilkan NO2 ditambah setengah O2 plus 1 elektron.
Kalau yang di sini tadi sama ya, ini harusnya ditambahkan 1 elektron. Sehingga reaksi totalnya nanti kita bisa tuliskan di bawahnya. Dan jelas yang ini merupakan reaksi reduksi terjadi di katode pada elektrolisis ini. Kemudian di reaksi kedua ini mengalami oksidasi yang terjadi di anode. Kalau kita gabungkan persamaan reaksi yang ada ini, kita bisa salin karena jumlah elektron yang dilepas dengan yang diterima kan sudah sama. Jadi kita tinggal tuliskan bersihnya saja. Seperti ini reaksinya. Jadi Na+ berubah menjadi Na, kemudian NO3- berubah menjadi gas. Ini bentuk gas ini ya. Ini juga gas, ini dan gas. Jadi NO3- ini berubah menjadi gas NO2 dan gas O2. Ini proporsinya, koefisiennya setengah. Seperti inilah reaksi elektrolisis leburan NaNO3 menurut referensi yang kedua. Kemudian yang terakhir K2CO3. K2CO3 kalau terurai dalam leburannya menjadi K+ ditambah dengan CO3 2-. K jumlahnya ada 2. Ini nanti kita hitung sekaligus saja. Jumlah K-nya ini kita langsung tuliskan 2 ya. 2K+ mengalami reduksi menjadi 2K. Ini tentu menerima elektron sebanyak 2 elektron. Ini merupakan reaksi reduksi yang terjadi di katode. Kemudian CO3 2-, ini akan mengalami oksidasi. Lagi-lagi yang mengalami oksidasi di sini sama dengan SO4 tadi ya, yang mengalami oksidasi bukan C-nya tetapi O-nya. NO3 tadi juga sama, yang mengalami oksidasi adalah O-nya bukan N-nya. Ini analog saja dengan yang sebelum-sebelumnya tadi. Ini kalau kita tuliskan seperti ini dan melepaskan 2 elektron. Kalau kita ingin setarakan berarti di sini dikalikan setengah. Sehingga jumlah oksigennya sama-sama 3. Kemudian ini kalau kita gabungkan menjadi, kita tambahkan dengan yang ini. Jadi ini referensi ya untuk reaksi elektrolisis leburan K2CO3. Referensi yang ketiga. Silakan disimak, kemudian nanti kita pelajari lebih lanjut sehingga membantu pemahaman kita tentang reaksi-reaksi redoks di dalam sel elektrolisis. Cukup sekian, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.